Mengapa kita perlu berdoa? Tuhan tahu apa yang kita perlukan, tapi kita perlu membahasakan dengan cara-cara yang diajarkan oleh gereja. Dalam doa pertama-tama kita bersyukur kita masih hidup, ya, masih bisa makan nasi, karena banyak orang tidak bisa makan karena tidak ada makanan. Kita masih bisa bernafas. Ada orang banyak yang setengah mati nafasnya karena kanker paru-paru. Untuk bernafas memberikan alat itu. Kita bersyukur kita masih punya udara yang segar. Ada banyak kota yang begitu tinggi polusinya sehingga mereka kemana-mana maskernya double 3, sehingga menyaring itu berbagai macam debu itu. Kita bersyukur kita masih punya air, sumber air. Ada banyak orang yang mesti mendatangkan tangki berhari-hari, bahkan mereka tidak punya air untuk mandi. Itu bersyukur pertama-tama. Sehingga syukur yang demikian menempatkan diri kita sebagai sebiji pasir di depan Allah. Sehingga ada cerita begini, dalam satu orang berdoa begini, bapaknya sudah meninggal lama, dia menulis surat ke pos, bapaknya kepada Bapa di surga begitu. Kemudian dia bilang anak itu katakanlah namanya Yonas begitu, Bapak, Yonas butuh uang 20.000. Kemudian dia kirim ke pos. Tukang pos ini dia baca kok alamat Bapa di surga. Nah, dia buka itu. Oh, dia minta uang 20.000. Kemudian tukang pos itu balas, masukkan uang 20.000, kirim ke mana? Ada kan ada pengirimnya anak sekian, dia cari anak itu dapatlah. Semakin hari semakin sering dia mengirim surat. Surat itu minta uang begini, dia cerita dia punya teman-teman tuh bully dia. Tukang pos itu balas dan mengesankan. Kalau pernah baca itu cerita itu, saya lihat dulu di Hidup Penyelah Hidup bagaimana Allah membalas doa-doa kita. Dia menggunakan si A, si B, si C untuk memberikan bantuan yang kita perlukan. Kadang-kadang Allah itu bekerja dengan cara yang tidak biasa, sehingga membutuhkan suatu kepekaan untuk mengerti bagaimana Allah bekerja. Bukan langsung muncul Allah macam roh yang mengerikan, tidak. Kerap kali orang tua ditegur oleh mungkin anaknya, atau diberikan rezeki lewat tetangganya, seperti itu. Semacam kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Jujur, waktu saya katakan berkali-kali, waktu mulai membangun pastoran, saya punya keraguan yang besar, jangan-jangan tidak selesai. Saya takut sekali karena kita tidak punya daya jual apapun. Sehingga ada ketakutan itu. Saya omong sama Romo Yonce ini, kita mesti bawakan dalam misa tiap hari, mengundang semakin banyak orang berdoa. Dan saya percaya doa-doa kita Tuhan memanggil banyak orang, si A, si B, si C. Dia kirim sedikit uang untuk sehingga terselesaikan. Saya omong terus terang ini seperti itu. Mengapa? Karena saya mengundang Anda untuk datang misa harian baginya, agar Tuhan tahu yang kita perlukan, sehingga keraguan saya yakin terjawab, dan saya benar-benar yakin akan kuasa Tuhan. Semakin banyak kita berdoa, khususnya Ekaristi, karena Ekaristi adalah pusat dan puncak iman Kristiani, dan saya sangat yakin apapun akan terjadi lewat Ekaristi ini. Sehingga oleh karena itu bersemangatlah senantiasa. Syukur masih hidup, kita masih punya misa. Coba seandainya kami berdua misalnya dipanggil setahun misalnya ke luar negeri, ayo misa bagaimana? Woi, semua pulang-pulang ganti namanya, berubah nanti namanya, Koncreng, Dogler, Muhammad Koncreng gitu atau bagaimana, ya. Semoga baru seminggu ini kami tidak retret. Mungkin sepertinya ada yang bilang, Romo sepertinya kami belum makan. Yang benar saja nih, dan boleh kamu senang nggak misah ini? Semoga dengan demikian, ya. Tadi saya lihat ada banyak anak yang terlambat, ya, anak dari asrama. Nanti sebentar saya ngomong dengan kami pembina itu banyak sekali, lebih dari 15 orang. Saya kurang suka itu. Mungkin pendampingnya mungkin kurang tertib ini, ya, itu juga terlambat semua nih, ya. Semoga kalian datang lebih awal sedikit misah itu. Apalagi kamu di asrama, ya, Maria Goretti itu Katolik itu, datang lebih awal sedikit, ya. Saya mohon perhatian semua ini. Kita mohonkan berkat ini dalam misa ini.